Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok ini. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami yang berjudul Instrumen Penelitian yang disusun oleh saya sendiri, Elsia Diwa Putra, dan Gugun Rosena, baru Hinggut Hagambrutu, dan Musa Simanjuntak, yang terakhir PJ Stompul. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Instrumen. Apa itu instrumen penelitian? Menurut Ibnu, instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Bobot atau mutu suatu penelitian kerap kali dinilai dari kualitas instrumen yang digunakan. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat. Tulisan ini akan membahas instrumen penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Lanjut ke slide berikutnya. Jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu ada tes. Menurut Cronbach, mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu, yaitu 1. Tes kepribadian. Baik, tes kepribadian itu yaitu tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang diukur bisa self-concept, kreativitas, disiplin, kemampuan khusus, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada tes intelijensi atau intelligence test. Tes yang digunakan untuk mengadakan perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan berbagai tugas kepada orang yang akan diukur intelijensinya. Berikutnya ada tes sikap atau attitude test, yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap, yaitu alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap seseorang. Berikut ada tes minat atau measure of interest, adalah alat untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya ada tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur mencapai prestasi seseorang setelah mempelajari sesuatu, berbeda dengan yang lain-lain sebelum ini. Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan yang akan diteskan. Kemudian yang kedua ada angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden tentang sesuatu yang akan diteliti. Jenis kuesioner yaitu ada 1, berdasarkan cara menjawab, yaitu 1 kuesioner terbuka yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua, kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Lalu yang kedua ada berdasarkan jawaban yang diberikan. Jawaban yang diberikan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. Yang kedua, kuesioner tidak langsung, yaitu responden menjawab tentang orang lain. Yang ketiga ada berdasarkan bentuknya. Ini dibagi lagi, yaitu 1,
Kuesioner pilihan ganda. Yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup. Yang kedua ada kuesioner isian. Yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. Yang ketiga ada checklist, sebuah daftar di mana responden link tinggal membutuhkan tanda cek centang pada kolom yang sesuai. Yang keempat ada rating skala atau skala bertingkat, yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Baik, dilanjutkan slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Hinggut. Kepada Hinggut, dipersilahkan. Kepada Hinggut. Baik. Interview. Interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang murid, orang tua, pendidikan, sikap terhadap sesuatu. Ditinjau dari pelaksanaannya, maka dibedakan atas interview bebas atau disebut dengan unguided interview, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Lalu ada interview terpimpin atau disebut dengan guided interview, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. Lalu ada interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Selanjutnya, observasi. Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengencap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu yang pertama ada observasi non-sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Yang kedua ada observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Itulah sebabnya maka cara bekerja seperti ini disebut dengan Signan System, digunakan sebagai instrumen pengamatan situasi pengajaran sebagai sebuah potret, sesuai pengajaran sebagai sebuah potret selintas atau disebut dengan snapshot. Lalu
Materi slide selanjutnya boleh dipindahkan. Ya, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman kita Musa. Kepada Musa, dipersilakan. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya. Menyusun pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Lalu ada checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti tinggal diberikan tanda atau tally setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Musa. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya bisa diteruskan. Nah, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yang namanya Musa. Kepada Musa dipersilakan. Baik, saya akan mengambil alih dari sini. Kriteria instrumen penelitian. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dari pemikiran tersebut di atas, disajikan penjelasan ringkasan terhadap masing-masing kriteria instrumen yang baik. Itu validitas. Suatu instrumen dinyatakan telah memiliki validitas atau kesahsihan atau ketepatan yang baik jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang harusnya hendak diukur, atau pengertian validitas ini tidak segera jelas bagi sebagian orang karena memang konsep validitas itu kompleks dan kontroversial, namun sangat penting artinya dalam penelitian tingkah laku. Yang kedua, reliabilitas. Dalam bidang psikologi dan pendidikan, reliabilitas instrumen diartikan sebagai keajegan hasil dari instrumen tersebut. Suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna manakala hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Yang ketiga, praktikabilitas. Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat digalakan baik ialah kepraktisan atau keterpakaian. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kami PJ. Terima kasih. Oke, baik. Bisa digeser ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami PJ. Kepada PJ dipersilakan. Ini sudah saya baca. Sebelumnya moderator ini sudah saya baca. Ya, oke. Lanjut slide selanjutnya. Tetap dilanjut aja sesuai urutan. Oke. Mungkin sudah Slide dijelaskan selanjutnya yang mana? teman kami Musa. Baik, yang ini tetap dibacakan oleh teman kami PJ ya. Kepada PJ dipersilakan. Baiklah. Kriteria dari instrumen. Yang pertama itu
validitas. Validitas instrumen lebih tepat diartikan sebagai derajat kedekatan hasil pengukuran dengan keadaan yang sebenarnya atau kebenarannya. Bukan masalah sama sekali benar atau seluruhnya salah. Dalam hubungan ini, seseorang tidak melakukan validitas instrumen semata-mata, melainkan melaksanakan validasi penggunaan di mana instrumen ada di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, validitas instrumen dibedakan menjadi 3 bagian besar yang dikenal dengan nama validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Penjelasan ringkas dari masing-masing jenis atau tipe validitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu validitas isi, yang sering juga disebut dengan nama validitas kurikuler, validitas intrinsik atau validitas representatifan, diartikan sebagai derajat keterwakilan aspek kemampuan yang hendak diukur di dalam butir-butir instrumen. Yang kedua, validitas kriteria, menunjukkan pada seberapa baik suatu instrumen mampu memprediksi penampilan di masa datang atau mengestimasi penampilan di masa sekarang. Yang ketiga itu validitas konstruk, merupakan hal yang paling sulit untuk diketahui karena hal ini menunjuk pada seberapa jauh suatu instrumen mampu mengukur secara akurat hal-hal yang berdimensi psikologis. Baik. Saya lanjut ke slide yang kedua, yaitu reliabilitas. Dalam bidang psikologi dan pendidikan, reliabilitas atau keterandalan instrumen diartikan sebagai keajegan atau konsistensi. Hasil dari instrumen tersebut ini berarti suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna, manakala hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Ada 4 metode yang dipakai instrumen, yaitu 1, metode tes ulang atau test retest method. Metode bentuk setara atau equivalent from Beton. Yang ketiga, metode belah 2 atau split half metron. Yang keempat, metode konsistensi internal atau internal konsistensi metron. Masing-masing metode ini memiliki suatu atau berapa. Maaf, saya ulangi. Masing-masing metode ini memiliki satu atau beberapa teknik untuk mengestimasi reliabilitas instrumen. Dalam hubungan ini sering kita dengar istilah teknik kuransi Presson atau Spearman-Brown. Yang ketiga, praktikabilitas. Syarat yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat digalakan baik ialah instrumen yang baik. Pertama-tama harus ekonomis, baik ditinjau dari sudut uang maupun waktu. Kedua, itu harus mudah dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang terakhir, instrumen itu harus mampu menyediakan hasil yang dapat dipresentasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Gugun Rosena. Oke, baik, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Gugun. Kepada Gugun, dipersilakan. Oke, terima kasih. Yang ketiga adalah praktikabilitas. Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat dilakukan
dengan baik ialah kepraktisan atau keterpakaian atau usability. Instrumen yang baik pertama-tama harus ekonomis, baik ditinjau dari sudut uang maupun waktu. Kedua, ia harus mudah dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang terakhir, instrumen itu harus mampu menyediakan hasil yang dapat diterpresentasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bubun. Dengan berakhirnya slide yang terakhir ini, maka berakhir pula lah presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Kami meminta maaf yang sebanyak-banyaknya karena di dalam presentasi ini terlalu banyak kesalahan, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Kita stop ya. Oke, Pak Buya.